Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama salah satu anggota BPD Desa Manurung, yakni Pak Darson. Bagaimana kabarnya Pak Darson? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat, amin. Amin. Kita tahu bahwa BPD ini merupakan sebuah lembaga yang ada di desa yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini menampung aspirasi masyarakat. Nah, selama ini seperti apa BPD melakukan tugas tersebut? Baik, terima kasih menjawab Iya, pertanyaan dari Pak Mawardi terkait tugas-tugas BPD. Salah satunya adalah menjaring aspirasi iya, iya, masyarakat. Eee, Kalau kami di BPD Desa Manurung itu kami lakukan ada 2 tahap. iya. Tahap yang biasanya yang pertama yaitu kita menggali aspirasi secara perorangan. Perorangan ya? Ya, Iya. masing-masing anggota BPD turun ke wilayah masing-masing. Ini langsung ketemu dengan masyarakat Kelompok-kelompok langsung masyarakat, ya? ya, Iya, kelompok-kelompok masyarakat untuk menggali aspirasi. Juga ada, kita lakukan secara bersamaan, bersamaan eee, maksudnya semua anggota dalam lembaga itu turun langsung. oh iya Ya, ya, tetap kita tetap di ya menggali aspirasi. Yang biasa kita lakukan itu di salah satu tempat seperti di balai desa, iya, iya. itu kita lakukan pertemuan dengan masyarakat Ini untuk untuk menyasar kelompok-kelompok ya, masyarakat ya? kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Terus misalnya, Pak, setelah kita menampung aspirasi masyarakat ini tentunya kan begitu banyak aspirasi-aspirasi yang Ya, ya, masuk, kemudian bagaimana menyampaikannya ke pemerintah desa? baik. Sebelum menyampaikan, salah satu tugas BPD adalah mengelola aspirasi. Iya. Oh, dikelola ya? Iya, dikelola dulu. Jadi setelah kita, menggali, kita menampung, kita kelola dulu. Hmm. Itu dikelola dalam lembaga BPD. Kita lakukan rapat internal Iya, pengelolaan aspirasi. Kemudian kita administrasikan, kita bagi berdasarkan, unsur-unsur BPD. Karena di situ ada unsur pemerintahan dan, pembinaan, ada iya, unsur, pemberdayaan dan pembangunan. iya, iya, Nah, iya, ini unsur masing-masing nanti akan melihat mana-mana saja yang menjadi, voksi mereka iya, iya. untuk memperjuangkan aspirasi itu. Nah, Kemudian setelah dikelola barulah kita antar ke, penyampaian aspirasi dalam musyawarah, iya. musyawarah desa ya. Nah, ini yang menarik bahwa, setelah BPD merumuskan Ya, aspirasi masyarakat ini kemudian dibawa ke musyawarah desa. musyawarah desa. Nah, apakah memang dalam musyawarah desa ini semua unsur ini terlibat di dalam musyawarah desa? Ya, kami BPD berupaya, semaksimal mungkin untuk melibatkan semua unsur-unsur masyarakat Iya, yang ada di desa. Karena ini bagian dari, transparansi iya, iya. pembangunan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga, pelaporan tentu, Iya, iya, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. iya, Kita tetap melibatkan masyarakat. iya, iya, iya. Artinya, betul-betul ini masyarakat miskin, kaum perempuan, tokoh pemuda, kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa itu terlibat ya di dalam, Ya. proses musyawarah desa. Ya, termasuk Pak Mawar harus tahu bahwa juga ada kelompok, Oh, disabilitas, iya, itu iya, juga iya. kita Oh, ini libatkan. juga ikut Iya, dalam ikut dalam proses musyawarah proses desa. musyawarah Ya. desa. Nah, terus, ada tidak, program yang telah kita, lakukan yang berpihak kepada masyarakat-masyarakat miskin kita? Saya kira program tentu, semua program kita, upayakan, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Iya, iya. Saya kira ini tugas BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, agar anggaran yang turun itu dan program Iya, yang iya, iya. dilaksanakan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat desa. Wah, ini yang, menarik juga bahwa bagaimana program itu, eee, disampaikan melalui pemerintah desa, kemudian ini kan biasa ada terjadi gap antara Ya. BPD dengan pemerintah desa. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya kira itu, lumrah dalam sebuah, Proses pemerintahan demokrasi ya, ya? ya Iya, iya. proses pemerintahan. Kita menjunjung tinggi demokrasi. Saya kira semua bisa kita selesaikan Iya, dengan, kalaupun ada perbedaan, nah disinilah peran BPD, untuk menghidupkan, sistem demokrasi yang baik di desa, ya iya. kita tetap mencari, solusi-solusi sehingga, Iya? program-program yang dilaksanakan di desa ini bisa benar-benar,
sejalan antara BPD dan pemerintah desa sebagai eksekutor pelaksanaan. Poinnya bagaimana program-program ini bisa menyentuh masyarakat ya? Ya, itu poin inti. Ya, Karena poin. memang tujuannya untuk masyarakat Iya, desa. iya. Ya. Selain ini juga kan peran BPD juga punya fungsi dalam hal mengawasi kinerja BPD. Nah, sejauh mana BPD mengawasi kinerja kepala desa ini? Kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Jadi kami BPD mengawasi mulai dari perencanaan. Oh, dimulai Ya, dari ya. di desa itu ada tahapan namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi di situ kita sudah mulai melihat poin-poin apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun anggaran yang berikutnya. Kemudian kami juga mengawasi dalam termasuk penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa. Bersama-sama ikut membahas peraturan Ya, desanya. bersama-sama. Jadi itu bagian dari pengawasan kami. Termasuk dalam pelaksanaan. Kami juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Bahkan sampai pada evaluasi laporan kinerja pelaksanaan. Ya. Artinya dalam hal ini mengawasi bahwa memastikan apakah yang telah direncanakan betul-betul ini bisa terlaksana. Ya, dan sesuai dengan perencanaan. Oh iya. Ya. Ya, ini yang menarik bahwa proses pembangunan kita telah berbicara bagaimana menggali aspirasi masyarakat, kemudian menyambungkan ini ke pemerintah desa, terus nah ini yang pengawasan, kemudian terkait dengan keterbukaan informasi. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi-informasi terkait pembangunan yang ada di desa? Ya. Saya kira secara umum ini kita kenal namanya keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya. Di akhir pelaksanaan kegiatan tahunan itu ada namanya informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya. Itu biasanya kita lakukan dengan pertemuan masyarakat, menyampaikan dengan musyawarah. Ya, di musyawarah kita sampaikan apa-apa saja yang menjadi capaian-capaian pemerintah desa di tahun itu. Selain itu juga ada yang namanya papan informasi desa. Oh iya, papan yang yang dipajang di Oh, ini dipajang ya? Ya, di tempat-tempat umum yang bisa seperti baleho begitu. Ya, bisa dijangkau oleh masyarakat. Yeah. Selain itu juga ya peran kami BPD yang langsung menyampaikan kepada masyarakat. Oh, ada juga BPD yang langsung tanpa melalui musyawarah. Tanpa melalui musyawarah. Masyarakat menyampaikan bahwa ini yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Ya, bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa, itu bisa kami BPD yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat ya. Nah, kemudian terkait apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan bahwa BPD itu ke depan seperti apalah begitu harapannya? Banyak ya harapan yang ingin kita sampaikan. Cuman pada kesempatan ini kita berharap bahwa ke depan BPD bisa mendapatkan biaya operasional yang lebih memadai dari sekarang sehingga untuk memaksimalkan program-program BPD ini kegiatan-kegiatan BPD di lapangan. Tapi apakah kan selama ini sudah ada operasional yang dianggarkan melalui APBD? Ya, tentu ada. Cuman ya kita berharap untuk menunjang kegiatan-kegiatan BPD dalam pengawasannya ya kita berharap ke depan salah satunya adalah penambahan biaya operasional. Ada tambahan anggaran. Ya. Ayo sambil dinikmati dulu kopinya Pak Darson. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darson atas kesempatannya untuk bisa hadir, meluangkan waktu di tempat ini, berbincang-bincang tentang desa. Semoga kedepannya selalu sehat dan kuat untuk sama-sama membangun desa. Amin, amin. Terima kasih Pak Mawardi. Percaya desa, desa bisa.